Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mbak Ratna Juwitasari, apa yang DPR lakukan agar kasus ini kemudian tidak tertelan bumi dan kemudian sunyi? Mbak? Nge-freeze ya? Oke, baik. Pak Ci. Jadi tentu kami... Yuk silakan. Halo. Ya. Tentu kami sebagai mitra dari pemerintah hari ini ingin memastikan bahwa fungsi kami untuk mengontrol berbagai macam kebijakan pemerintah itu dijalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan kami akan menerima dengan senang hati segala aspirasi dari masyarakat termasuk informasi apabila terjadi kegiatan illegal mining ataupun proses-proses pertambangan yang dijalankan tidak sesuai dengan kaidah, apalagi sudah dalam taraf membahayakan lingkungan maupun ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan kami berharap terkhusus untuk kasus Raja Ampat ini, Pak Budiman, agar pemerintah itu menetapkan komitmennya gitu. Raja Ampat ini mau dibawa kemana? Kalau misalnya memang ini sudah confirm akan menjadi pariwisata yang berkelanjutan, yang berkeadilan, ya sudah fokus aja di situ gitu. Jangan sampai ada proses-proses ekonomi lain yang akan dilakukan yang pada akhirnya malah sangat merugikan. Tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga merugikan generasi yang akan datang. Begitu. Baik, Pak Ci Mayor. Iya. Harapannya apa? Di Raja Ampat itu kan dari Waisai sampai ke Misol itu memang wilayah pariwisata. Ada wilayah geopark, ada KKP tadi, kecuali yang ke arah utara. Itu mulai dari ada Kampung Warsambrin sampai putar Urbina Sopen ke sana, itu hutan produksi. Nah, yang jadi masalah itu adalah masyarakat adat tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba saja izin datang ya, mereka jelas ribut lah. Otonomi khusus Papua itu kalau Aceh khususnya itu yang khusus itu syariat Islam. Kalau Papua yang khusus itu syariat adat atau hukum adat. Jadi harus diajak bicara. Nah, karena itu... Apa yang Anda harapkan? Harapan saya adalah ketika perusahaan masuk dan bekerja seperti ini, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus harus 80% orang asli Papua kerja di situ. Faktanya di Pulau Gak tidak. Dan di perusahaan-perusahaan lain yang ada di Raja Ampat maupun di Sorong juga sama. Nah, sekarang kalau ada 4 perusahaan yang ditutup, maka pekerja-pekerja dari perusahaan itu yang notabene orang asli Papua sebaiknya dibawa dan dipekerjakan di Pulau Gak. Itu menjadi satu solusi penting. Baik. Dan yang terakhir, tolong pendek. Saya desak aja aparat penegak hukum cek CSR PT Gak Nikel yang sudah berapa tahun ini hilang. Baik. Terima kasih. Kiki, apa yakin bahwa pemerintah ini betul-betul akan menyelesaikan? Ya. Jadi menurut kami kembali kami ingin menyampaikan bahwa bukan hanya di Raja Ampat, izin tambang yang ada di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur saat ini lebih banyak menyengsarakan, merusak ekologis, dan merusak ruang-ruang hidup masyarakat. Untuk itu kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Saudara-saudara kita yang ada di Kabaena, yang ada di Halmahera Utara, yang ada di Morowali, yang ada di Pulau Obi, mengalami kesengsaraan akibat kerusakan lingkungan dari tambang nikel. Pemerintah perlu bertanggung jawab untuk itu. Dan Raja Ampat, khusus Raja Ampat kembali lagi harus diproteksi secara penuh. Untuk itu kami mengundang dan mengajak masyarakat untuk tetap memonitoring apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita jangan diam saja. Mari masyarakat tetap bersuara seperti apa yang kita lakukan saat ini. Terutama di Papua, setiap pembangunan harus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip pediatapa, dan yang paling penting adalah Papua bukan tanah kosong. Bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Baik. Hari, dalam bayangan Anda, solusi apa yang paling tepat oleh pemerintah setelah terjadi berbagai kontroversi di Raja Ampat? Ya, kalau di Raja Ampat ini seperti juga waktu dalam tulisan kami ya, sebenarnya ada semacam kerancuan ya. Ketika pemerintah menetapkan kawasan konservasi perairan di Raja Ampat tahun 2009, kemudian diikuti ada Geopark 2017 dan Global Geopark 2023. Semestinya sudah jelas arah ekonomi di Raja Ampat ditujukan untuk pariwisata yang berkelanjutan.
Tapi ini semacam ironi ketika ada tambang di sana. Itu juga seperti kata masyarakat di sana, turis di sana. Selama ini Raja Ampat itu dikenal sebagai surga terumbu karang. Sebagai salah satu di dalam segitiga terumbu karang dunia. 75% lebih terumbu karang dunia itu ada di Raja Ampat. Nah, orang akan lihat seperti juga ketika kami datang ke GAK ya, ketika karang tertutup lumpur, karang rusak. Ketika bawah laut rusak, terus apa lagi yang bisa dibanggakan dari Raja Ampat? Ketika dia memang dikenal sebagai surga bawah laut. Gitu. Oke, baik Hari, Mungkin saya bisa Kiki, menambahkan. sudah habis Pak Cik, Mayor, terima kasih dan juga Mbak Ratna telah bergabung di Satu Meja The Forum.